Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Nurul Falah, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah dan yang dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib rahimani rahimakumullah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermuajahah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah. Sebagaimana tujuan utama Allah menciptakan kita semuanya yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita jalani dalam kehidupan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang soleh yang senantiasa menghidupkan sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan setiap kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan kelak Allah izinkan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar bersama mengkaji surat Al-Kautsar, mengkaji surat Al-Kautsar yang insya Allah semua kita sudah hafal surat tersebut. Bunyinya bagaimana Bapak Ibu? Surat Al-Kautsar. Inna a'toyna kal kautsar. Hafal nggih insya Allah ya? Monggo bareng-bareng kita bersama membacanya agar mendapatkan fadilah tilawahnya. Dimulai dari ta'awud nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kenapa saya pilih surat Al-Kautsar menjadi kajian kita malam hari ini? Karena beberapa alasan. Di antaranya surat Al-Kautsar ini merupakan surat favorit setiap muslim insya Allah, termasuk saya panjenengan semuanya. Betul Bapak Ibu? Kenapa surat favorit? Karena pendek atau karena memang paham isinya sehingga sering dibaca? Memang surat Al-Kautsar ini surat yang pendek. Ayatnya berapa? 3. Tapi ternyata di juz 30 ada surat lain yang sama-sama ayatnya 3. Seperti surat apa? Surat Al-Quran, surat An-Nasr Bu. Bunyinya gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surat An-Nasr. Terus ada lagi yang jumlah ayatnya juga 3. Inna a'tayna al-kautsar, ini surat Al-Kautsar yang akan kita bahas, yang akan kita kaji. Surat apa? Surat Al-Asr. Surat Wal Asri. Innal insana lafi
khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan kebalik ya Bapak Ibu. Wa tawassaw bil haqqi dulu, bukan wa tawassaw bis sabr. Ya, kadang kita bacanya kebalik. Nampaknya hanya 3 surat ini yang jumlah ayatnya 3 ayat. Ada yang pendek juga seperti Al-Ikhlas, tapi ayatnya 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari surat-surat yang ayatnya 3 ini Bapak Ibu, ternyata memang hanya surat Al-Kautsar yang terpendek. Bukan hanya dari segi ayat, tapi dari segi kata Bapak Ibu. Kata di dalam surat Al-Kautsar relatif lebih sedikit dibanding surat-surat lain yang ayatnya sama-sama 3 ayat. Dibanding surat An-Nasr dan surat Al-Asr. Al-Kautsar lebih sedikit. Dalam catatan saya, meskipun saya belum menghitung, ini saya mendengarkan saja. Saya menyampaikan ulang kepada panjenengan. Kata yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar berjumlah 10. Adapun kata yang terkandung di dalam surat Al-Asr jumlahnya 14. Di surat An-Nasr 17. Nanti coba panjenengan hitung Pak. Bisa nggak kira-kira ngitungnya? Jumlah kata di dalam 3 surat tersebut yang sama-sama 3 ayat. Panjenengan tahu ya kata yang dimaksud itu seperti apa? Kosakata gitu. Meja ini kan kosakata, masjid kosakata. Tapi tentu berbeda antara kosakata di dalam bahasa Indonesia dengan kosakata di dalam bahasa Arab. Al-Kautsar 10, Al-Asr 14, An-Nasr 17. Yang paling sedikit Al-Kautsar. Kemudian dari segi huruf, Bapak Ibu, ternyata surat Al-Kautsar juga surat yang hurufnya paling sedikit. Jumlah hurufnya ada 42. Adapun surat Al-Asr jumlah hurufnya 68. Kemudian surat An-Nasr jumlah hurufnya 77. Ya, jadi masih lebih sedikit surat Al-Kautsar. Ini bagusnya angka-angka begini saya tampilkan di slide-nya. Cuman qadarullah belum buat PowerPoint-nya, ya panjenengan ngawang-ngawang saja Bapak Ibu. Tapi kesimpulannya Al-Kautsar adalah surat yang terpendek dan tersedikit jumlah kata beserta hurufnya. Inilah yang mungkin menjadi surat favorit kita semuanya. Betul Bapak Ibu? Betul tidak? Betul. Tapi bukan karena tahu artinya nggih Bapak Ibu. Padahal artinya luar biasa. Meskipun sedikit, meskipun pendek, tapi padat makna. Surat Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perhatian Allah terhadap beliau ketika orang-orang musyrikin selalu menyudutkan, mendiskreditkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang-orang musyrikin selalu mengatakan kepada Rasulullah dan para sahabatnya bahwa umat Islam atau para pengikutnya Muhammad adalah orang-orang pinggiran, orang-orang cilik, orang-orang miskin. Dan nyatanya memang seperti itu. Kalau kita pelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW atau sirah nabawiyah, kita akan mendapati umat Islam di awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW rata-rata, bukan semuanya nggih, tapi rata-rata atau mayoritasnya adalah orang-orang bawahan, budak, orang tidak punya, menengah ke bawah. Dan inilah yang dijadikan bahan oleh orang-orang musyrikin sebagai
olok-olokan mereka terhadap Rasulullah beserta para sahabatnya. Orang-orang musyrikin mengatakan begini Bapak Ibu, kalau seandainya agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang benar, niscaya pengikutnya bukan orang-orang bawahan, pastilah orang-orang yang tokoh, orang yang punya, orang yang berpengaruh. Tapi nyatanya yang pengikutnya Nabi Muhammad mayoritasnya adalah budak, orang-orang bawahan. Maka anggapan orang-orang musyrikin ini, agama yang dibawa oleh Muhammad bukan agama yang benar. Nah ini upaya yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin terhadap Rasulullah SAW dalam menyudutkan beliau, dakwahnya beliau. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Zamannya Nabi Nuh alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an bahwa kaumnya Nabi Nuh pun mengatakan hal yang sama sebagaimana dikatakan oleh orang-orang musyrikin di zamannya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang Allah abadikan di dalam surat Hud ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Orang-orang kafir dari kalangan pimpinannya kaumnya Nabi Nuh berkata, wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, tidaklah kami melihat kamu kecuali manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina, orang-orang bawahan. Kan mirip-mirip Bapak Ibu. Yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Nuh sama seperti yang dikatakan oleh siapa? Orang-orang musyrikin di zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi hal yang sama, pola yang sama dari dulu sampai zamannya Nabi Muhammad dan mungkin sampai zamannya kita juga, sampai hari kiamat, itu akan senantiasa terjadi. Ketika Nabi SAW dakwah, hal yang seperti inilah yang terus digaungkan kepada Rasulullah oleh orang-orang musyrikin untuk menyudutkan, melemahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karenanya Allah menurunkan surat Al-Kautsar sebagai penguat. Nggak usah khawatir. Ini salah satunya. Kemudian di antaranya yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW dikaruniai keturunan Bapak Ibu, anak. Berapa anak Nabi Bapak Ibu? Siapa yang tahu jumlah anak Nabi Muhammad SAW? Yo, ada berapa? A 9, B 6, C 7. A, B, C, mana yang dipilih? 7. Siapa saja nama-namanya? 1. Bentar, dari 7 ini berapa putra, berapa putri? Dari 7 ada 3 putra, Bu. Berarti sisanya berapa? 4 putri. Ya. 7, 3 putra, 4 putri. Putra dulu kita sebutkan namanya. 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Nanti saya tes nih, masih ingat gak nama-namanya nih? Barangkali nanti keluar di ujian, Bu. Jadi panjenengan bisa menjawab. Terus yang putri, ya, yang putri ada Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Satunya lagi Zainab. Ulangi lagi coba. Yang putra, ayo. 1 Qasim, 2 Abdullah, 3 Ibrahim. Ini yang putra. Yang putri Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah,
terus satunya lagi Zainab. Ingat-ingat Bapak Ibu. Barangkali nanti keluar di ujian. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan nama-nama anaknya Nabi Muhammad SAW. Bisa menjawab satu persatu. Semua anak Nabi Muhammad SAW ini meninggal di usia dini, kecuali satu, Fatimah. Itu pun meninggal beberapa bulan, kalau tidak salah 3 bulan sepeninggalan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sisanya meninggal di usia dini. Entah berapa usianya, yang penting usia belia. Ya, usia belia, masih kecil. Nah, ketika meninggalnya anak-anak Nabi Muhammad SAW ini dijadikan bahan juga oleh orang-orang musyrikin untuk menyudutkan Nabi Muhammad SAW, melemahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan Muhammad gak punya keturunan yang menyambung nasabnya. Muhammad gak punya keturunan yang menyambung nasabnya dan meneruskan dakwahnya. Nanti lama-kelamaan Islam ini akan hilang sendiri karena gak ada yang meneruskan dakwahnya Muhammad. Ya, di usia yang belia Bapak Ibu, kita sebagai orang tua yang punya anak pasti bisa merasakan gimana serangan dari orang-orang yang dilancarkan oleh orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Mungkin beda antara orang yang belum punya anak dengan orang yang sudah punya anak. Nah, ini semuanya merupakan serangan dari orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah untuk menyudutkan beliau agar berhenti dari dakwahnya. Yang pertama tadi, dari segi pengikutnya, mayoritasnya adalah orang-orang bawahan. Kemudian yang kedua, dari segi anaknya Nabi Muhammad SAW meninggal di usia dini dan orang-orang musyrikin mengatakan nasabnya Nabi terputus. Makanya kalau panjenengan perhatikan di bagian akhir surat Al-Kautsar bunyinya bagaimana? Inna syani'aka huwal abtar. Apa sih arti dari ayat ini? Sesungguhnya orang yang menjelek-jelekkanmu dengan mengatakan bahwa kamu abtar, terputus nasabnya, sesungguhnya kalianlah, merekalah maksudnya, orang-orang musyrikinlah yang terputus nasabnya. Jadi nasab itu kan bin-binnya akan bisa tersambung kalau melalui jalur apa Pak? Laki-laki ya, ayah ya. Kalau putri nggak nyambung Bapak Ibu. Ya, makanya ini sebagai bantahan dan sebetulnya pembahasannya panjang ini. Tidak cukup satu kali pertemuan. Tapi sekilas saja bahwa ini bantahan dari Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW nasabnya tidak terputus. Pengecualian terhadap diri Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak terputus nasabnya melalui siapa? Fatimah, dengan beberapa dalil. Di antaranya adalah Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku. Ya. Kemudian kelak nanti di akhir zaman akan datang seorang pemimpin yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Namanya sama dengan namaku, nama Muhammad SAW. Ayahnya juga sama dengan ayahku, Abdullah. Dan dia keturunan, jalurnya, nasabnya sampai ke Quraisy. Ini menunjukkan bahwa nasabnya Nabi Muhammad SAW masih ada. Ini pembahasannya cukup panjang, tapi sekilas saja seperti itu. Intinya ini bantahan dari Allah dari serangannya orang-orang musyrikin ketika mereka ingin menyudutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan surat Al-Kautsar. Terus di antara upaya lain yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menyudutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW adalah setiap kali muslimin kena musibah, mereka selalu mengatakan lambat laun muslimin pasti akan hilang sendiri, akan semakin sedikit. Kalau semakin sedikit maka otomatis Islam ini akan punah sendiri. Ini anggapan mereka orang-orang musyrikin. Tapi nyatanya semakin lama semakin banyak Bapak Ibu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk di Indonesia juga. Ini data yang pernah saya lihat di channel YouTube-nya Koh Donditan. Ya. Dari tahun 2019 sampai tahun 2025 kalau tidak salah. Grafiknya selalu naik.
prosentasenya populasi umat Islam di Indonesia. Seingat saya 2019 saat itu 83 kalau tidak salah ya prosentasenya. Kemudian di tahun 2025 sudah sampai 89, Pak. Mereka semakin orang yang syahadat masuk Islam semakin banyak. Bukan hanya di zamannya Nabi Muhammad SAW saja, tapi di zaman kita pun lambat laun semakin banyak. Ya. Cuman banyaknya ini tentu harus dibarengi dengan kualitas. Jangan sampai kuantitasnya saja yang banyak, kualitasnya juga harus diperhatikan. Hadirin sekalian, dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW itu sedikit banyak mempengaruhi psikologisnya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau goyah. Karenanya lah Allah menurunkan surat Al-Kautsar untuk menguatkan beliau dalam jalan dakwahnya. Al-Kautsar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini apa? Nanti kita akan bahas. Mungkin ini hanya satu ayat saja Bapak Ibu, kajian surat Al-Kautsar. Dan sekali lagi saya sampaikan kenapa saya pilih surat Al-Kautsar. Jawabannya yang pertama karena ini surat yang pendek. Terus yang kedua, surat Al-Kautsar sejatinya cocok dibahas di saat-saat ini, di bulan Dzulhijjah atau di bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah, mendekati hari raya Idul Adha. Karena surat Al-Kautsar salah satu nama yang lain adalah surat An-Nahr. Surat Al-Kautsar ini punya 3 nama Pak Bu. 1 Al-Kautsar, 2 surat Inna a'tainakal kautsar. Surat Inna a'tainakal kautsar. Jadi satu ayat, di ayat yang pertama dijadikan nama surat yang tersebut di dalam hadis-hadis riwayat-riwayat. Terus yang ketiga surat An-Nahr, diambil dari ayat yang kedua bunyinya fasholli li rabbika wanhar. Wanhar ini akar kata dari surat An-Nahr. Namanya surat An-Nahr artinya surat udhiyah, surat ya menyembelih hewan kurban gitu. Karena fasholli li rabbika wanhar kan artinya salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, mudah-mudahan dengan mengkaji surat ini yang berkurban di Masjid Nurul Falah semakin banyak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau tahun sebelumnya kambingnya berapa Pak? Kambing atau sapinya berapa di sini? Sapinya 4, kambingnya 30-an. Ya, bisa jadi nanti mudah-mudahan 40-an, 50-an. Sapinya bertambah banyak juga. Baik, hadirin sekalian, kita bahas secukupnya saja ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Kami di sini maksudnya siapa, Pak? Kami di sini maksudnya siapa? Sesungguhnya kami, yang berfirman ini siapa? Allah. Berarti kami di sini Allah. Cuman pertanyaannya begini. Kalau kita mendengar kata kami itu jumlahnya berapa, Pak? Kami jumlahnya lebih dari 1. Betul, Bu ya? Allah jumlahnya berapa? 1. Apakah ada makhluk lain atau sesuatu yang lain yang ikut serta dalam perbuatannya Allah itu? Makanya Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Kok enggak Allah mengatakan ini, sesungguhnya aku? Biar enggak multitafsir, ada orang salah memahami Al-Quran. Kalla wa hasya.
Tidak, sama sekali tidak. Yang dimaksudkan kami ini bukan berarti ada orang lain, makhluk lain yang ikut serta di dalam perbuatannya Allah. Yang dimaksud kami, kalau kita mendapati ayat yang artinya kami, sekurang-kurangnya ada dua makna Bapak Ibu. Satu, lit ta'zim. Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri dengan mengatakan kami. Kira-kira begini Bapak Ibu, untuk lebih mudah memahaminya, saat panjenengan menjadi pembawa acara misalkan, atau jubir, juru bicara, lebih berwibawa mana ketika menyampaikan sambutannya menggunakan kata saya, aku, atau kami? Tentu kami ya. Ini lebih berwibawa. Maka seperti itulah yang Allah ingin sampaikan di dalam surat Al-Kautsar atau di surat-surat yang lain yang ada innanya atau kaminya. Seperti surat yang ada innanya apa Pak? Surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Qadr. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Dan surat-surat yang lain. Jadi makna yang pertama adalah apa? Lit ta'zim. Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri karena memang Allah sudah agung. Yang kedua, kami di sini maknanya Allah ingin memberikan informasi bahwa kabar yang akan disampaikan setelahnya adalah kabar yang agung juga. Sesuatu yang agung. Isinya sesuatu yang agung yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Apa sih isi yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Kautsar ini? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ini sesuatu yang agung Bapak Ibu. Coba sejauh pengetahuan panjenengan, Al-Kautsar ini artinya apa Pak? Nanti kita akan bahas juga di sini. Tapi saya spill sedikit ya. Al-Kautsar paling tidak ada dua makna juga. Satu, sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak apa yang dimaksud nanti kita bahas. Yang kedua, yang dimaksud Al-Kautsar adalah telaga Al-Kautsar. Ini agung Bapak Ibu. Sesuatu yang mulia. Sebagaimana Al-Qur'an sesuatu yang mulia juga. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Jadi ketika kita mendapati inna kami di dalam Al-Qur'an, maknanya ada dua. Satu, Allah sedang mengagungkan dirinya sendiri. Yang kedua, Allah ingin menyampaikan bahwa berita selanjutnya adalah berita yang agung. Jangan diremehkan, perhatikan baik-baik. Maksudnya begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba panjenengan perhatikan, a'tainaka. Dalam bahasa Arab ada kata kerja yang disebut fi'il madhi, fi'il mudhari'. Fi'il madhi adalah kata kerja yang sudah dikerjakan. Fi'il mudhari' yang saat ini sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. A'tainaka ini maknanya sudah dikerjakan. Kami telah memberikan kepadamu. Berarti kan sudah memberikan. Apa yang diberikan, Pak? Di ayat ini apa yang diberikan? Al-Kautsar. Pertanyaannya, ketika Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini kepada Rasulullah SAW, Al-Kautsar ini sudah diterima oleh Nabi Muhammad atau belum? Al-Kautsar yang maknanya telaga Al-Kautsar itu sudah diterima oleh Nabi Muhammad SAW atau belum? Belum. Karena Nabi saat itu masih di dunia, sementara Al-Kautsar posisinya di mana? Di akhirat. Bukan di dunia. Maka harus meninggal dulu, harus melalui fase-fase yang panjang dulu untuk mendapatkan Al-Kautsar ini. Tapi kenapa Allah menyampaikannya menggunakan fi'il madhi, kata kerja yang sudah dikerjakan?
kami telah memberikan kepadamu. Padahal Nabi belum menerima. Kok enggak, kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad. Kok enggak menggunakan kami akan gitu loh. Kan akan lebih masuk akal kalau seperti itu. Ternyata para ulama membahas Bapak Ibu. Kenapa menggunakan fi'il madhi? Menggunakan kata kerja yang sudah dikerjakan. Kalau Allah menggunakan kata kerja yang sudah dikerjakan, padahal sesuatu itu belum terjadi, seakan-akan ini sebuah informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ini itu pasti akan terjadi. Rasulullah akan menerima Al-Kautsar, termasuk kita juga, umatnya, umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan menengguk air dari telaga Al-Kautsar. Ini sebuah informasi bahwa kita ini, Nabi dan kita pasti akan mendapatkan Al-Kautsar. Tapi nanti akan ada syaratnya. Apa syaratnya? Nanti kita akan bahas. Ya. Jadi a'tainaka, sebuah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun itu belum terjadi, tapi pasti akan terjadi nanti. Pasti, ada kalimat pastinya. Ini kaidah Bapak Ibu dalam memahami tafsir di dalam Al-Qur'an. Ya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, yang dimaksud Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad dan umat Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Tadi seperti yang saya sampaikan, maknanya ada dua. Satu, sesuatu yang banyak, dan yang kedua apa? Telaga Al-Kautsar. Kita bahas satu persatu di sisa waktu yang ada ini. Sesuatu yang banyak ini maksudnya adalah kenikmatan. Al-Kautsar maknanya banyak. Sama seperti kalau kita mengucapkan kasir, syukron, kasiron, artinya terima kasih banyak. Nggak ada terima kasih sedikit Pak ya. Adanya terima kasih banyak. Bahasa Arabnya adalah syukron, kasiron. Akar katanya sama persis dengan Al-Kautsar, kasuro. Maka yang dimaksud sesuatu yang banyak di sini adalah kenikmatan. Sangat banyak dan mustahil kita semuanya mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan di dalam surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan ada peribaratan, seandainya lautan dan samudra yang ada di dunia ini dijadikan tinta, lalu pepohonan yang ada di dunia ini juga dijadikan apa? Pena, untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tintanya dan penanya akan habis duluan sebelum selesai menuliskan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, nikmat Allah itu sangat banyak, lebih banyak nikmatnya Allah dibanding musibahnya yang diberikan kepada kita. Dan inilah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah ketika mendapatkan propaganda yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Wahai Muhammad, nikmat yang aku berikan kepadamu itu jauh lebih banyak dibanding musibah yang kamu dapatkan dari orang-orang musyrikin itu. Maka nggak usah bersedih. Ya. Termasuk yang diberikan kepada kita juga sangat banyak Bapak Ibu. Dari kita lahir sampai saat ini. Bahkan sebelum lahir pun kita sudah mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam perutnya ibu kita dulu Bapak Ibu, kan gak bisa apa-apa. Betul ya? Gak bisa apa-apa. Mau makan aja gak bisa Pak. Tapi dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nikmat kepada kita melalui asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu kita. Ibu kita makan apapun, yang berat-berat, yang ringan-ringan, yang pedas-pedas, sampainya ke kita. Enggak seperti itu Pak Bu. Bahkan yang berat-berat seperti apa?
molen. Molen dimakan, Pak. Bayangkan Bu, panjenengan dulu makan molen Bu. Sampainya ke anak itu enggak berupa molen. Beton dimakan. Ajib, luar biasa ini. Sampainya ke anak enggak seperti itu. Ya sesuai nutrisinya. Bukankah itu merupakan nikmat? Tentu. Tapi sayangnya kita sebagai manusia banyak ingkarnya, Pak. Lupa bahwa nikmatnya Allah jauh lebih banyak dibanding musibahnya. Contoh ringan begini. Ketika kita sakit gigi, biasanya yang sakit gigi, berapa gigi Pak yang sakit? Satu ya, satu saja sudah nyut-nyut luar biasa Pak. Hanya satu gigi yang sakit Pak. Kita punya berapa gigi? Umumnya manusia? 32. Hanya satu yang sakit, 31-nya masih sehat. Betul ya? Kita melupakan yang 31, selalu mengungkit-ungkit yang satu. Ya Allah, untunglah teman, ya Allah. 31 ini masih sehat Pak. Lupa kita. Kita juga lupa bahwa mata kita masih sehat. Telinga kita masih sehat. Kita juga masih bisa ngomong. Kita juga masih bisa berjalan. Semua anggota badan kita masih sehat. Hanya satu yang sedang sakit. Itu pun satu gigi. Satu musibah menutupi semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Inilah sifatnya kita, manusia. Karenanya di ayat tadi yang saya bacakan dari surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bagian akhirnya bunyinya gimana? Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim, lagi ingkar, tidak bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat di surat Ar-Rahman, ada ayat yang diulang-ulang bunyinya bagaimana Bapak Ibu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya apa sih? Maka nikmat Rabbmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kalimat diperhatikan Bapak Ibu. Maka nikmat mana lagi dari nikmat Rabbmu yang kamu dustakan? Perhatikan, seakan-akan kita ini selalu mendustakan nikmatnya Allah, mengingkari, tidak bersyukur. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Mudah-mudahan kita mulai mengurangi Bapak Ibu mengeluhnya, ya, tidak bersyukurnya, karena nikmat Allah sangat banyak. Karena disebut Al-Kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepadamu wahai Muhammad dan umat Muhammad Al-Kautsar, yang makna pertamanya adalah kenikmatan yang banyak, bahkan bukan hanya banyak tapi sangat banyak. Kemudian yang kedua, makna dari Al-Kautsar tadi yang saya sampaikan adalah telaga Al-Kautsar. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya ketika sedang bersama para sahabatnya. Beliau ikhfa'atan, sedikit ngantuk tapi nggak tidur Bapak Ibu. Ya kayak sebagian kita kalau pengajian ngantuk-ngantuk gitulah. Saya husnudon orang-orang yang agak ngantuk itu bukan tidur Pak, tapi sambil dengerin. Husnudon saja. Entah kenyataannya benar atau enggak, Allahu a'lam. Nabi kala itu sedang agak liar-liar gitu, ikhfa'atan. Tiba-tiba rafa'a ra'sahu mubtasiman. Beliau mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Dan di sekeliling beliau ada para sahabat. Para sahabatnya bertanya, "Lima dhahikta ya Rasulullah?" Kenapa engkau tersenyum? Kan aneh, tadi barusan tidur, agak tidur, tapi tiba-tiba ngangkat kepala kemudian tersenyum. Lalu Nabi SAW menjawab, "Innahu unzilat alayya anifan surah." Sesungguhnya telah turun kepadaku sebuah surat. Tapi ini prosesnya para sahabat gak ada yang tahu Bapak Ibu.
Gimana cara malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat yang akan dibacakan oleh Nabi. Lalu Nabi SAW membacakan faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Setelah selesai, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, hal tadruna mal kausar? Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa yang dimaksud al-kausar? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu, jawaban yang tepat adalah Allahu a'lam. Bukan saya nggak tahu, tapi lebih tepatnya, lebih bagusnya Allahu a'lam. Saat itu masih ada Rasulullah, maka mereka menambahinya dengan Allahu wa rasuluhu, wa rasuluhunya ini. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud al-kausar adalah nahrun a'tanihi rabbi, sebuah telaga atau sungai yang diberikan oleh Allah kepadaku, fil jannah, kelak nanti di surga, alaihi khairun kasir, di telaga tersebut ada kebaikan yang sangat banyak, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, umat-umatku kelak nanti di hari kiamat akan mendatanginya. Kita semuanya ini Bapak Ibu, termasuk nanti di padang mahsyar ketika kita kehausan, saat itu luar biasa kondisinya menjadikan kita kehausan, maka disitulah kesempatan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk menikmati telaga Al-Kausar. Rasulullah SAW menjelaskan kondisi telaga Al-Kausar ada gelas-gelasnya, dan jumlah gelasnya aniyatuhu adadal kawakib, sebanyak bintang yang ada di langit. Ini menunjukkan banyak sekali nanti yang akan mendatangi telaga Al-Kausar. Cuman sayangnya ada sebagian mereka yang mau mendatangi telaga Al-Kausar ditahan, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kemudian mengadu, ya Rabb, wahai Allah, innahu min ummati, sesungguhnya mereka itu adalah umatku, biarkanlah mereka menengguk telaga Al-Kausar. Kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdasu ba'daka, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalanmu. Maksudnya paham Bapak Ibu? Mereka mengerjakan yang tidak diajarkan oleh engkau wahai Muhammad. Ya, maka ini menjadi perhatian juga bagi kita, jangan sampai kita lepas dari sunnahnya Nabi Muhammad sesuai yang diajarkan oleh beliau, sehingga kelak nanti di akhirat kita bisa meneguk telaga Al-Kausar yang sudah disabkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya. Ini kiranya surat Al-Kausar yang menjadi kajian kita malam hari ini, yang kita kaji hanya ayat yang pertama. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad dan umat Muhammad Al-Kausar yang maknanya ada dua, kenikmatan yang banyak, dan yang kedua apa? Telaga Al-Kausar. Sebagai konsekuensi karena kita diberikan Al-Kausar, Allah perintahkan di ayat yang kedua, fasolli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Kesempatan kita sudah di depan mata untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau salat insyaallah sudah setiap hari kita mengerjakannya, yang wajib dan yang sunnah, tinggal berkurban Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berkurban, ringankan dan istiqomahkan setiap tahun bisa berkurban. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, wal 'afwu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.